Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. This is Diani. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi di video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang kisi-kisi TWK CPNS, mulai dari nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Untuk video kali ini kita akan lanjut membahas TWK Bahasa Indonesia. Kemarin tuh banyak yang kaget ya, gimana enggak, karena di Permenpan RB 27 tahun 2021 itu sebetulnya hanya ada 4 kisi-kisi. Ternyata pada saat konferensi pers PAN RB yang terbaru itu ada bertambah lagi satu kisi-kisi, yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan coba berbagi. Pertama, pemaparan materi, kedua nanti akan ada latihan soal. Variasi ini yang sering keluar gitu di TWK Bahasa Indonesia. Karena kebetulan saya baru lolos tahun lalu, jadi saya akan mencoba sharing tentang apa yang sudah saya jalani dan dapatkan. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang masih belum subscribe, bisa di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya channel saya bisa semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk konten. Dan kalau belum nyalakan loncengnya, dinyalakan juga loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, jadi yang sering keluar di TWK Bahasa Indonesia itu ada ejaan dan tata bahasa. Kemudian ide pokok bacaan. Ada majas, opini dan fakta, analogi, sinonim, antonim dalam bacaan. Nah, jadi analogi, sinonim, dan antonimnya bukan yang seperti Tio ya teman-teman, tapi ini seperti ada bacaan gitu, paragraf. Nah, nanti kita mencari, misalnya kata yang di garis miring itu memiliki kesamaan makna dengan kata, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Nah, karena ini cukup banyak, terutama untuk poin pertama, ejaan dan tata bahasa, maka di pertemuan video kali ini kita akan bahas ejaan dan tata bahasa terlebih dahulu, baru di video berikutnya kita akan bahas ide pokok bacaan sampai dengan analogi, sinonim, dan antonim. Oke, sudah siap ya? Kita coba bahas materinya. Nah, yang harus diperhatikan dalam ejaan dan tata bahasa antara lain, yang pertama, penulisan huruf. Nah, ini nanti penulisan huruf tuh ada banyak ya teman-teman, tapi kita akan coba pelajari yang sering keluar aja, yaitu yang saya highlight warna kuning. Karena kalau kita pelajari semua, ini waktunya tuh sangat terbatas dan medianya juga terbatas gitu ya. Nanti videonya bakalan panjang banget, jadi kita bahas yang sering-sering keluar aja. Kemudian yang berikutnya penulisan kata. Ini ada kata baku, terus imbuhan, singkatan, akronim, itu yang sering muncul. Oke, lanjut. Pertama, huruf kapital. Nah, huruf kapital biasanya tuh dipakai sebagai huruf pertama pada kalimat awal. Contoh, saya mengantuk. S-nya ini huruf kapital ya teman-teman. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Nah, ini. Misalkan berhati-hatilah, Nak. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan. Contoh, Allah yang maha kuasa, yang maha ngasih. Nah, ini pakai huruf kapital. Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Haji Ilham Fauzan, Nabi Ibrahim, Presiden Joko Widodo. Nah, semua kata depannya itu menggunakan huruf kapital. Nah, ini karena diikuti nama orang. Nah, berbeda lagi, huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan jabatan yang tidak diikuti nama orang. Misal, tahun ini ia pergi naik haji. Bedakan sama ini. Ini kan Haji Ilham Fauzan, diikuti nama orang. Kalau ini hajinya tidak diikuti nama orang, sehingga tidak menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, Dewi Sartika. Kemudian, bangsa Indonesia, suku Jawa, bahasa Inggris. Nah, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misal, mengindonesiakan kata asing atau ke Inggrisan. Nah, ini tidak menggunakan kata kapital. Oke, lanjut ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, tahun Hijriah,
Tarik Masehi, bulan Desember, hari Lebaran, perang Candu, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Nah, contoh, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Nah, jadi di sini memproklamasikan kemerdekaan bangsanya itu tidak dipakai sebagai nama. Beda sama ini ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu kan sebuah nama peristiwa. Oke. Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Asia Tenggara, Bukit Barisan, Jalan Diponegoro, Gunung Sibayak, dan sebagainya. Oke. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misal, berlayar ke teluk. Nah, teluknya teluk apa? Nah, ini bukan pakai huruf kapital. Mandi di kali. Nah, kayak sungainya tuh kalinya namanya apa? Nggak ada. Ini nggak pakai huruf kapital. Pergi ke arah tenggara. Nah, ini juga tidak menggunakan huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Contoh, garam Inggris. Nah, ini nggak pakai kapital. Gula Jawa. Nah, ini nama jenis ya, pisang Ambon. Nah, ini bukan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, dan nama dokumen resmi, kecuali seperti kata dan. Ya. Misal, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Piagam Jakarta. Ini kan nama dokumennya. Nah, ini nama kerajaan Iran. Nah, ini pakai huruf kapital. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam sebuah buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan seperti di, ke, dari, kecuali seperti di, ke, dari, dan dalam yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misal, saya telah membaca buku, nah ini, dari F. Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, ini nggak pakai huruf kapital ya, ke-nya. Tapi yang lainnya semuanya pakai huruf kapital depannya, teman-teman. Ya kan? Kayak gitu. Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misal, doktor, jadi dokter pakai titik ya. Kemudian MA ya, Master of Arts. Kayak misalkan ini MA nih singkatannya, berarti di sini A-nya juga huruf kapital. Kemudian insinyur pakai huruf kapital. MSc, Master of Science ya kan. NY, nyonya. Saudara, saudara kan. Profesor, profesor. Sorry. Ini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Nah, ini A-nya pakai huruf kapital. Nah, ini penggunaan huruf kapital. Masih ada lagi ternyata. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misal, kapan bapak berangkat? Tanya Haro. Nah, ini menyapa langsung kan Haro kepada si bapak. Adik bertanya, itu apa bu? Ya, surat saudara sudah saya terima. Ini penyapaan langsung. Mereka pergi ke rumah Pak Camat. Nah, ini pengacuan ya. Ini pakai huruf kapital depannya. Sedangkan huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Misal, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, ini bukan dalam rangka menyapa ya, tapi kalimat biasa. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Nah, ini bukan bentuk kalimat sapaan. Itu tidak menggunakan huruf kapital. Oke, lanjut ke huruf miring. Huruf miring itu digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Misal, ini Saman karya Ayu Utami, majalah Horizon, kamus ungkapan karya Komarudin, surat kabar Kompas. Kemudian, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misal, huruf pertama kata lari adalah L. Nah, ini ada pengkhususannya atau penekanan bagian huruf atau kata atau kelompok kata. Bab ini khusus membicarakan huruf miring.
Kemudian menuliskan nama-nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaan. Contoh nama ilmiah atau asing ya. Ini pakai huruf miring. Ini juga nih pakai huruf miring. Nah, berikutnya ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misal, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Kemudian ada korps diplomatik, memperoleh perlakuan khusus. Catatan, dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring di garis bawahi. Oke. Kata baku dan tidak baku. Tips, perkaya kosakata dari KBBI. Trik cepat, kuasai kata baku dan tidak baku yang menjebak dan sering keluar dalam tes berikut ini. Nah, ini sering keluar nih teman-teman, dan sering banyak yang terjebak. Nah, teman-teman bisa perhatikan kata bakunya itu yang ada di sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu tidak baku. Kayak misalnya kita sering terjebak nih, yang betul tuh apotek atau apotik gitu kan. Terus ada juga objek atau objek. Nah, praktik atau praktek, nasihat atau nasehat, kayak gitu-gitu loh. Aktivitas atau aktivitas. Nah, ini teman-teman coba baca-baca lagi terus dipahami. Oke, materi-materi ini bisa teman-teman screenshot juga ya untuk mereview ulang. Afiks atau imbuhan. Nah, afiksme. Nah, ada suatu rumus yang bisa kita ingat-ingat yang akan sangat berguna pada saat tes, karena dulu banyak juga keluar tentang imbuhan, teman-teman. Yang pertama, kalau misalkan ada imbuhan me ditambah kata-kata KTSP ya, artinya kata-kata setelah me itu diawali huruf K atau T atau S atau P, ditambah huruf vokal. Vokal itu A, I, U, E, O ya, itu akan luluh. Contoh, me ditambah ketuk, kata dasarnya kan ketuk ya teman-teman. Ketika ditambahkan imbuhan me, maka dia bukan mengketuk tapi akhirnya luluh nih, jadi mengetuk. Kemudian kata dasarnya tusuk, karena dia tuh berawalan huruf T ya, dan huruf berikutnya itu vokal, maka bukan metusuk tapi menusuk. Artinya T-nya dihilangkan, dia luluh menjadi kalimat menusuk ini. Kayak gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya ada afiksme bertemu dengan kata SP tetapi di belakang huruf tersebut bukan huruf vokal tetapi huruf konsonan. Huruf konsonan itu berarti yang di luar ini, kayak kata K, P, R, S, dan seterusnya. Contoh, me ditambah kredit. Nah, ini kata SP kan, ada K. Nah, setelah K bukan huruf vokal tapi huruf konsonan, maka dia tidak luluh. Berarti kata gabungnya menjadi mengkredit. Sama juga dengan me ditambah transfer. Nah, ini menjadi mentransfer, tidak luluh. Ya, sampai sini terpahami ya teman-teman? Silahkan kalau mau di screenshot dulu. Lanjut ke singkatan dan akronim. Nah, singkatan adalah bentuk yang dipendekkan ya, terdiri dari satu huruf atau lebih. Nah, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat diikuti dengan tanda titik. Contoh, Muh Yamin, S, E, Bapak. Lanjut, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, DPR, itu nggak ada titiknya. Lanjut, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Namun bila menyingkat 2 kata diikuti tanda titik. Nah, ini contoh DLL ya, di akhir titiknya. HLM, halaman, di akhir. Tapi kalau misalnya ada 2 kata kayak A sama N, nah maka 2 titik ya, sesuai kaidah ini. Nah, lambang kimia, singkatan satu ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Nah, cukup begini saja tanpa ada titik. Anyway, teman-teman, sebelum kita lanjut, dari kemarin tuh udah banyak banget yang tanya ke saya tentang rekomendasi platform belajar CPNS untuk persiapan. Nah, di sini saya mau merekomendasikan Bisa CPNS. Nah, Bisa CPNS ini teman-teman akan mendapatkan banyak feature menarik, mulai dari latihan soal SKD, kemudian tryout mandiri, tryout akbar,
ada fitur penunjang berupa forum diskusi dan tanya expert, ada kitab rahasia berupa tips and trik pengerjaan, ada modul dan kisi-kisi materi TIU, TWK, dan TKP dengan ringkasan terlengkap. Nah, teman-teman bisa daftar akun secara free dulu dan bisa trial nih. Misalnya mau tahu tryout sama latihan soalnya seperti apa, itu ada tryout dan latihan sesi 1 yang bisa dicoba secara gratis. Nah, tapi di sini saya mau menekankan teman-teman, kita penting sekali ya untuk melatih diri bukan hanya ketepatan tapi juga kecepatan. Dengan cara apa? Dengan cara simulasi. Bisa dengan ikut tryout. Nah, tryout ini kalau misalkan teman-teman mau ikut ya tryout sesi-sesi yang banyak ini untuk melatih kesiapan kita, teman-teman bisa upgrade akun menjadi VIP dengan hanya membayar seharga 149.000, sangat bersahabat dan worth it banget ya untuk mendapatkan fitur-fitur yang luar biasa bermanfaat ini. Bisa akses penuh selama 1 tahun pula. Nah, ini harga normal. Kalau teman-teman mau dapat harga diskon, itu bisa banget pakai kode voucher Diani. Nah, silahkan kalau buat teman-teman yang berminat, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan TWK Bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal nomor 1. Penulisan kata bercetak miring dalam kalimat berikut merupakan kata baku kecuali. Berarti yang ditanyakan yang bukan kata baku. Kita tandain ya. Yang pertama itu problema. Yang kedua subjektif. Yang ketiga analisis. Yang keempat zaman. Atau yang kelima varietas. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gak perlu dibaca semua kalimat. Kalau kita cukup hanya pay attention pada kata yang bercetak miring, maka fokuslah pada itu. Nah, kita analisis satu per satu. Problema, nah ini bukan ya, ini bukan kata baku, karena kata baku problema adalah problem. Nah, subjektif ini sudah betul. Kalau ada subjektif itu kalimat tidak baku. Nah, ini analisis, ini juga kalimat baku. Kalimat tidak bakunya adalah analisa. Nah, zaman juga kalimat baku. Kalimat tidak bakunya adalah zaman pakai J. Varietas ini juga merupakan kalimat baku, sehingga di sini yang menjadi kunci jawabannya adalah A. Nah, teman-teman ketika nanti tes SKD misalnya sudah ketemu nih jawabannya yang A, maka kita nggak perlu analisis opsi-opsi pilihan yang lainnya. Langsung aja kita pilih yang A gitu, agar waktu kita tuh nggak terbuang sia-sia dan bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Kita langsung baca pertanyaannya. Penulisan akronim. Akronim itu berarti singkatan ya, temannya singkatan. Yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor yang ditanyakan adalah yang tidak tepat. Nah, kita coba analisis satu per satu. Panselnas CPNS 2021. Nih udah benar ya akronimnya. Perpanjangan SIM. Nah, ini juga udah benar. Saat diambil dari gudang Bulog. Ini juga udah benar. Ini Posyandu nih. Nah, Posyandu ini akronim yang keliru. Kenapa? Karena yang betul adalah Posyandu. Tidak huruf kapital keseluruhan. Yang betul seperti ini penulisannya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Yang opsi 5 ini pemilu juga sudah betul akronimnya. Ini ya teman-teman. Jadi akronim yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, kayak Posyandu ini kan pos pelayanan terpadu. Ditulis dari beberapa unsur nih. Nah, penulisannya itu cukup huruf awalnya saja yang kapital. Ini P-nya di sini, bukan keseluruhannya. Nah, ini salah. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Penggunaan imbuhan. Imbuhan pada kalimat berikut sudah tepat kecuali, berarti kita nyari yang enggak tepat ya. Sore tadi mahasiswa berdemo di gedung DPR RI memprotes ya, ketemu nih. Yang B mana nih kita cari? Oh, ini mengardusi. Yang C kita cari menyajikan imbuhannya. Yang D sangat mempesona ya. Yang E itu mengordinir. Nah, kita coba
analisis satu persatu opsi jawabannya. Ini SPTK tadi kan ya, SPTK kalau ketemu huruf vokal itu melebur. Nah, kalau ketemu huruf konsonan itu tidak melebur. Nah, ini setelah P itu katanya R. Ini kalimat konsonan, maka tidak melebur. Berarti sudah pas nih, kata dasarnya protes, dia tetap ada protes di sini. Sudah oke. Yang B, mengardusi. Nah, ini kan kata dasarnya adalah kardus ya. Nah, ini karena setelah K ada huruf vokal. Nah, maka ini melebur ya. Jadi bukan mengkardusi lagi, tapi mengardusi. Ini sudah oke. Yang C, menyajikan. Ini kata dasarnya saji ya. Setelah S huruf vokal. Maka di sini jadi lebur ya. Bukan mensajikan tapi menyajikan. Ini sudah oke. Yang D, mempesona. Nah, ini kalimat dasarnya pesona. Setelah P itu huruf vokal. Maka harusnya di sini melebur. Berarti ini salah. Seharusnya yang betul adalah memesona. Oke ya, ketemu jawabannya yang D. Ini mengordinir, ini kata dasarnya koordinir. Setelah K itu huruf vokal, maka harusnya dia melebur ya. Jadi betul seperti ini. Nah, ini ya. Mempesona harusnya itu memesona. Jawabannya yang D. Nah, lanjut ya ke soal berikutnya. Presiden Joko Widodo mengunjungi Amerika bersama gubernur dari Jakarta pada Desember tahun lalu. Penulisan menggunakan huruf kapital yang tepat sesuai EYD yaitu, oke, kita coba cari nih. Teman-teman coba deh jawab dulu. Nanti habis itu kita bahas. Ini udah benar. Nah, ini benar ya. Karena kalau gubernur tidak disertai dengan nama itu pakai huruf kecil ya, bukan pakai huruf kapital. Ini udah betul, ini betul, tapi ini salah ya, bukan yang A berarti. Ini betul, ini salah. Yang C betul. Ketemu nih jawabannya yang C. Coba kita lihat lagi, memastikan. Di D ini yang salah, Amerikanya kecil, harusnya besar ya. Gubernurnya harusnya kecil. Ini Desembernya harusnya besar. Yang E ini gubernurnya harusnya kecil. Oke, sekarang kita udah ketemu jawabannya adalah yang C. Karena gubernur di sini tanpa diikuti nama ya, maka ditulis dengan huruf biasa. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Penggunaan huruf miring yang tepat terdapat pada kalimat. Nah, mana nih teman-teman? Ini novelnya harusnya nggak miring ya. Ini salah. Artikel dipuji pihak Jawa Pos. Nah, ini harusnya huruf kapital nih depannya. Ali menulis artikel di Suara Merdeka. Ini seharusnya suaranya ikutan miring. Yang D, Andi sedang membaca koran Sindo. Ini harusnya besar. Artikel Andi dimuat di Jawa Pos. Nah, ini udah tepat nih. Berarti jawabannya yang E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kesalahan penulisan huruf kapital terdapat dalam kalimat. Nah, mana nih? Tadi ada yang ingat gak nih? Tadi kita udah bahas. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, kita akan bahas. Nah, ini pisang Ambon karena merupakan nama jenis geografi yang menjadi nama jenis, maka penulisannya menjadi huruf biasa, bukan huruf kapital. Maka jawabannya dipastikan yang A. Nah, ini udah benar ya, Anda kalimat hurufnya kapital. Maka pulang dari Jakarta, udah betul. Ibuku sikapnya ke Belanda-Belandaan, ini juga huruf kecil, udah betul. Adik membeli gula Jawa, nah ini udah betul nih. Nah, jawabannya yang A. Oke, bisa ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Malam itu dia melaksanakan sholat tahajud. Menurut EYD, kata yang bergaris bawah harusnya ditulis. Nah, mana yang betul nih? Ada yang tahu nggak? Iya, yang betul adalah
salat ya teman-teman. Nah, jawabannya yang A. Nah, mungkin kita sering kejebak nih, kayaknya yang betul sholat deh. Ya, ternyata ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan, ini juga bukan teman-teman. Yang betul adalah yang A ya. Diingat-ingat jangan sampai kepeker dan terjebak ya kalau ketemu soal ini. Oke, ini ada soal latihan nih yang bisa teman-teman coba kerjakan setelah menyaksikan video ini. Nanti kalau misalkan udah dapet jawabannya, boleh teman-teman taruh di kolom chat ya, atau kolom komentar. Nah, tadi udah betul berapa tuh teman-teman yang barusan kita latihan. Dan kalau misalkan ada request lagi, mangga ditaruh di kolom komentar juga. Oke, sekian untuk video saya yang kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. See you on my next video. Bye-bye.